Kasus TPPO kembali mengkhawatirkan. Ironisnya, kelompok paling rentan justru anak-anak. Dalam 3 tahun terakhir, kasus TPPA terus meningkat. Para pelaku memanfaatkan media sosial, iming-iming pekerjaan, hingga bujuk rayu yang menyasar anak dari keluarga rentan. Berdasarkan data dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, anak-anak penyumbang hampir 4 dari setiap 10 korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Temuan yang sama juga terungkap dari laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni Kementerian PPPA, di mana 97% korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Dari tahun 2021 hingga Juni 2025, terdapat 1.204 korban TPPO perempuan dewasa dan 1.003 korban anak perempuan. 39 orang korban laki-laki dewasa dan 131 korban anak laki-laki. Tren meningkatnya kasus TPPO dan TPPA juga diperkuat dengan data dari International Organization for Immigrati, di mana selama 20 tahun terakhir anak-anak memiliki resiko lebih tinggi untuk diperdagangkan dibandingkan orang dewasa, terutama dari daerah berpenghasilan rendah atau rawan bencana. Berdasarkan data Direktorat TPPA dan TPPO Barreskrim Polri, sepanjang 2025 mencatat 36.148 kasus kekerasan berbasis gender perempuan dan anak dengan tingkat penyelesaian perkara hanya mencapai 12,8%. Salah satu kasus menonjol terjadi di Jawa Barat, yakni TPPO yang melibatkan 42 bayi, di mana 10 bayi telah berada di luar negeri dan 1 bayi dilaporkan meninggal dunia. Kasus penculikan dan TPPA bukan sekedar kejahatan ekonomi, namun perampasan terhadap masa depan anak. Tanpa pengawasan dan edukasi sejak dini, anak-anak akan tetap menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan TPPA. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 138 kasus aduan penculikan anak. Motifnya mayoritas berujung pada tindak pidana perdagangan anak dan eksploitasi anak. Dan berikut wawancara khusus rekan Herjuno bersama Komisioner KPAI, Aymariati Solihah. Ya, Assalamualaikum Bu Mariati, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Ya, Ibu, kita tahu kasus penculikan anak ya beragam dari banyak sekali kasus, dan yang paling baru kita mendengar terkait Alvaro yang berujung kematian. Bagaimana KPAI melihat ini? Evaluasinya seperti apa, Bu? Ya, dalam kasus yang teradukan sebetulnya kasus Alvaro ke KPAI, kami mendorong kepolisian untuk meningkatkan pencarian daftar orang gitu ya waktu itu. Lalu kami juga melihat ada situasi yang belum polisi temukan secara lebih akurat karena berbeda dengan berbagai misalnya tempat lain ya, ada CCTV, ada petunjuk yang lebih konkret gitu. Nah, ternyata ini kan ruang aman yang seharusnya itu adalah ruang publik ya, anak-anak juga banyak di sekitar masjid, menuju masjid gitu ya, bahkan di dalam masjidnya itu sendiri kita masih luput ya, di berbagai rumah ibadah itu belum memiliki standar infrastruktur yang salah satunya adalah CCTV ini. Nah, tentu kami juga mendengar beberapa hal, diantaranya banyak orang yang menganggap mungkin gitu ya ada keluarga lain yang menjemput dan lain sebagainya, sehingga ini mesti menjadi tanda tanya besar bagi keluarga, bagi kepolisian gitu dalam rangka mengungkap itu. Nah, catatan dari kami tentu saja melihat bahwa sebelum dan sesudah, pertama memang ruang publik ya yang cukup memprihatinkan gitu, diantaranya kesulitan jika ada kemungkinan persoalan yang kerap menghadapi anak, karena situasi kerentanan itu bukan pada anak yang mungkin tidak memiliki aktivitas atau anak yang tidak berdaya, tapi ketika aktivitas justru kita lah ya, keluarga, orang tua dan bahkan pemerintah gitu ya tidak mampu menjamin keamanan dan sisi situasi lingkungan yang bisa menunjang pada tumbuh kembang anak. Nah, yang kedua, ternyata memang ini berulang ada situasi bujuk rayu ya pada anak, walaupun itu dari orang terdekat dan bahkan konon pernah hidup bersama karena sebagai ayah tiri gitu. Nah, grooming itu bagaimana memberikan bujuk rayu dengan segala macam iming-iming itu sangat rentan pada anak, karena anak itu memiliki daya
kelekatan dan bonding yang khas ketika dibilang mainan, makanan enak ya, atau mungkin sesuatu yang menurut mereka sangat menarik, itu tidak perlu berpikir panjang terkait keputusan mengikuti siapa. Nah, ini sisi kerentanan yang seharusnya justru orang terdekat dan orang-orang yang memberi dukungan itu, tentu saja mereka yang tidak gitu ya melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga, ada relasi suami istri atau keluarga yang itu selalu melampiaskan dan menjadikan subordinasi anak-anak kita itu menjadi tempat yang sangat buruk ya, hanya untuk balas dendam, hanya untuk ini dalam kasus ini minta rujuk gitu ya, atau sesuatu yang seharusnya itu tidak melibatkan anak, karena ini relasi suami istri, bahkan ini suami mantan ya, mantan suami pada istri. Sehingga lagi-lagi situasi ini yang KPAI lihat belum menunjukkan ya bagaimana orang terdekat, terutama orang tua, menempatkan anak-anak ini sebagai kelompok yang paling memperoleh harusnya hak pemenuhan dan juga perlindungan pada anak. Ini kelihatannya memang masih sangat situasi yang sangat memprihatinkan ya, dan menurut kita semua justru berulang dan masih banyak gitu persoalan yang kerap muncul. Baik, Bu Muriati. Tapi ada beberapa kasus yang kita lihat juga bahwa ada penculikan lalu berujung dijual ya, dan perdagangan. Ya, di sini kita lihat human trafficking. Apakah Anda melihat bahwa tren kasus penculikan anak di tanah air, apakah memang didominasi oleh arahnya tadi berujung pada perdagangan manusia, atau semata-mata memang tadi ada konflik personal? Bagaimana Anda melihat dua kepentingan ini, Bu? Iya, sangat variatif ya, dan kalau kita melihat dari data sejak 2021 sampai 2023 ada sejumlah 138 kasus anak korban penjualan /penculikan dan /perdagangan. Jadi tidak bisa terlepas hanya salah satu penculikan gitu, karena ternyata realitasnya memang ada situasi yang kemudian gitu ya, dan bahkan ini menjadi rantai atas tindakan kekerasan berujung pada perdagangan. Pertama memang ada yang disebut jual beli bayi ya. Kalau Bilqis saya akan pisahkan, jual beli bayi ini berangkat dari rekrutmen gitu. Nah, sementara ada yang oleh orang tuanya, ada yang melalui Facebook misalnya, media sosial ya, dan berujung jual beli. Yang kedua, ada yang berupa penculikan secara random, yang itu pada Ananda Bilqis ya, oleh seseorang yang memang sudah berniat menggunakan modus adopsi ilegal terutama, dan dia bilang adopsi gitu ya kepada sejumlah pihak, dan itu berujung pada perdagangan orang gitu. Nah, yang ketiga yang bersifat bonding atau grooming tadi, seperti Ananda Malika yang dulu pernah terjadi di Jakarta ya, Jakarta Selatan juga. Nah, ini yang kemudian ada membangun trust, membangun bujuk rayu. Bahkan orang ini yang tadinya tidak dikenal orang tua memperkenalkan diri dulu gitu, membangun kepercayaan dulu pada orang tua. Berujung ini tidak perdagangan, tapi anak dieksploitasi secara ekonomi gitu ya. Nah, berikutnya ini Ananda Alvaro, bahkan Kenji ini masih terhitung agak random ya, yang belum ditemukan sampai saat ini gitu. Nah, kalau Alvaro betul ada situasi konflik personal, atau saya menyebutnya adalah relasi subordinasi atas relasi antara suami dan istri gitu ya, atau relasi dalam rumah tangga. Jadi memang sangat beragam, tetapi betul kecenderungan yang bisa kita tarik bisa ya berujung pada perdagangan manusia maupun eksploitasi. Oke, Bu, kalau kita berkaca pada kasus Alvaro, Bilqis, dan Kenzi tadi ya, Bu ya, ada anggapan bahwa ketika kasus-kasus ini tidak viral, perhatiannya mungkin nggak akan se-ekstra ini. Bagaimana Anda melihat bahwa ada anggapan di publik ya, bahwa kasus seperti ini sering dianggap sebelah mata, namun ketika ini berada di ranah media sosial viral, baru ada tindakan seperti itu, Bu. Apakah KPAI juga menyoroti pola ini? Ya betul Mas, kita kembali lagi ya pada situasi sosiopolitik ya, situasi global kita itu tidak bisa lepas dari media sosial yang turut andil dalam percepatan informasi, baik juga digitalisasi. Nah, ini tentu masih saya menunjukkannya ada dua sisi yang harus kita lihat ya. Pertama dari sisi positif, ada percepatan di sini ya, ada viralitas yang mengandung daya ungkit gitu ya, daya
daya juang kira-kira dan daya kritisisme masyarakat terkait para penyelenggara. Dan ini yang disebut dengan watchdog atau kontrol dalam istilah jurnalistik ya, sebagai pilar demokrasi. Saya melihatnya sangat positif dan inilah bagian dari kami sebagai para pengawas yang juga melakukan tindakan bagaimana penyelenggara ini berjalan sesuai role-nya dan melakukan percepatan sesuai pengaduan. Ini kan layanan gitu ya, sesuatu yang harus dilayani oleh penyelenggara negara. Nah, di sisi lain memang persoalan kita belum seluruhnya teredukasi. Contoh bagaimana misalnya wajah anak itu kan tidak diglorifikasi ya, karena akan melahirkan sebuah rantai bully, rantai stigma buruk gitu ya, dan juga stereotyping. Kemudian juga bagaimana misalnya umpatan atau kata-kata yang dilontarkan gitu ya, kemudian juga mungkin analisa-analisa yang kadang kita harus tegak lurus tuh memahaminya gitu. Misalnya dianggap dia anak ini korban suku anak dalam misalnya ya, atau anak dalam membeli gitu dan lain sebagainya. Sementara kan masih kita angkat semuanya dan didalami gitu ya, dilakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Nah, kami tentu saja dalam dua ranah ini ingin kembali pada sesungguhnya dengan ataupun tanpa viralitas sebuah tindakan pidana terhadap anak. Yang pertama memang harus direspon cepat gitu ya. Kenapa sih tidak KPAI yang lakukan? Karena memang kewenangannya tidak dalam eksekusi. Kami akan terus koordinasi, kami akan terus menyampaikan dan bahkan perubahan secara kebijakan gitu. Ini yang sedang kami sampaikan bagaimana ya standar prosedur ketika laporan anak hilang ini gitu. Oke. Apakah menunggu 1 kali 24 jam dulu atau memang ini interkoneksi antar kepolisian yang biasanya memang menghadapi kendala dari sisi koordinasi. Ini kan kami terus melakukan peningkatan pada kapasitas itu supaya ini terlayani, yang mengadu kemudian kepolisian pada kenyataannya memang sedang melakukan tindakan untuk menindaklanjuti. Ya, yang kedua, saya kira memang dengan atau tanpa viralitas tadi, mari kita jawab tantangan no viral no justice ini gitu. Karena ini kok sudah menjadi sebuah adagium yang kemudian sangat buruk gitu. Nah, tentu jawabannya adalah bagaimana responsibilitas. Nah, dalam konteks itulah tentu kami memiliki ukuran ya. Apa ukurannya? Tindak lanjut. Apa ukurannya? Efektivitas para penyelenggara perlindungan anak ini. Baik itu sisi pencegahan ya, karena kan harus sampai sana ya Mas ya. Kemudian penanganannya, kemudian pola-pola rehabilitasi. Kami juga kemarin mendengar bahwa Ananda Bilkis sedang dalam monitoring dan pelaksanaan bimbingan psikologis gitu ya, karena ada dampak-dampak kalau melihat orang tidak dikenal, dia takut, marah, dan tantrum lah dalam bahasa psikologis gitu ya. Nah ini kenapa bisa demikian? Dulu nggak begitu. Luapan emosinya tinggi dan lain sebagainya, karena mungkin pernah pada suatu ketika dia ingin terbebas dari orang-orang tidak dikenal, tapi kan karena semua tidak dikenal gitu, maka dia memiliki trauma di masa lalu yang begitu kuat gitu. Nah inilah bentuk-bentuk lain hasil pengawasan kami menunjukkan memang ya dari sisi aparat penegak hukum mengalami situasi yang luar biasa karena ekspektasi, apalagi pengadu, pelapor, orang tua itu ingin sangat cepat gitu. Kami juga menghendaki efektivitas itu, tetapi memang realitasnya namanya pencarian terhadap sesuatu, ini kebutuhan untuk infrastruktur ya, seperti tadi saya bilang di awal, interkoneksi antar polsek, polda, polres gitu, lalu keterhubungan misalnya dermaga, ada laut ya, atau naik pesawat kah, atau terminal dan stasiun dan lain sebagainya. Ini yang saya pikir memang on the track, tetapi kelemahan-kelemahan awal yang tadi kita identifikasi itu yang menjadi catatan kami di akhir tahun ini. Baik, jadi reformasi kebijakan tadi juga ya Bu ya, kita juga mendorong bagaimana tadi tiap-tiap badan yang memang punya wewenang, mereka lebih maksimal lagi. Karena kita tahu sebenarnya ya dunia kan sangat digital saat ini ya Bu ya, pergerakan bisa di-trace. Jadi harapan kita ketika ada laporan juga bisa cepat ya Bu ya, dengan semua sumber daya yang kita punya. Baik, Bu Mariyati, pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasannya. Dan semoga cerita Alvaro, Bilkis, dan Kenzi ini ya Bu ya, cerita-cerita terakhir. Dan banyak anak Indonesia yang kita bisa lindungi dengan regulasi yang tepat dan juga
kolaborasi antara lembaga tadi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Ya, terima sehat-sehat Bu. kasih.